Puskesmas Dadap Kuning. Video ini akan menjelaskan tentang pencegahan stunting. E-Centing, edukasi cegah stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Bagaimana ciri-ciri stunting? Yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, pertumbuhan gigi terlambat. Yang ketiga, saat usia 8 hingga 10 tahun, anak lebih pendiam atau tidak suka melakukan eye contact. Lalu yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Dampak stunting. Dampak stunting terdiri dari dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, perkembangan otak dan fisik melambat, lalu kekebalan tubuh menurun sehingga mudah sakit. Jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif atau kecerdasan dan prestasi belajar, lalu menurunnya produktivitas dan kapasitas kerja. Dan terakhir, resiko penyakit kronis seperti kegemukan, diabetes, jantung, dan hipertensi. Penyebab stunting. Pola asuh. Pola asuh orang tua yang kurang baik dalam praktek pemberian makan dan pemenuhan gizi bagi bayi dan balita. Sanitasi dan akses air bersih. Buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Pola makan. Rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur 2 tahun. Pencegahan stunting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Di dalam isi piringku terdapat makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Makanan pokok, sumber karbohidrat, dibagi menjadi 3, yaitu padi-padian, umbi-umbian, dan makanan yang berbahan tepung. Lauk pauk, sumber protein, terdiri dari 3 bagian, yaitu protein hewani, protein nabati, dan hasil olahan. Sayuran dan buah, sumber vitamin dan mineral. Berbagai jenis sayuran dan buah tidak kalah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Tidak lupa, zat gizi yang diperlukan selama hamil. Pada masa kehamilan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Pada trimester pertama, ibu hamil membutuhkan asam folat yang berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Asam lemak tak jenuh berfungsi untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Vitamin B12 berfungsi untuk perkembangan sel janin. Vitamin D berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan mineral zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Pada trimester kedua, ibu hamil membutuhkan vitamin A yang berfungsi untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem saraf. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin serta ibu. Zat besi berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Pada trimester ketiga, ibu hamil membutuhkan vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu proses sistem saraf. Lalu serat yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Zinc yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Dan terakhir, yodium yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Yang kedua, melakukan pemeriksaan selama kehamilan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Yang ketiga,
Melakukan inisiasi menyusui dini. IMD adalah proses menyusu segera setelah lahir melalui kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya dan berlangsung selama 1 jam. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. ASI mengandung gizi lengkap dan seimbang yang mudah dicerna oleh perut bayi. ASI merupakan nutrisi terbaik dan terlengkap dibanding susu formula. Yang kelima, memberikan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Setelah usia 6 bulan pertama kehidupan, seiring berjalannya waktu, ASI tidak bisa mencukupi kebutuhan anak sehingga harus diberi zat gizi lain. ASI tetap dilanjutkan dengan didampingi empasi karena kebutuhan bayi semakin meningkat seiring penambahan usia sampai usia 2 tahun. Empasi yang diberikan harus dari makanan keluarga sesuai usia, frekuensi, tekstur, dan porsinya. Tahapan pemberian makan anak usia 6 hingga 8 bulan. Tahapan pemberian makan anak usia 9 hingga 11 bulan. Tahapan pemberian makan anak usia 12 hingga 23 bulan. Yang keenam, rutin mengikuti kegiatan posyandu. Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya hambatan pertumbuhan secara dini. Yang terakhir, meningkatkan sanitasi dan akses air bersih. Sanitasi, akses air bersih, dan kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, seperti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau menjaga kebersihan lingkungan dan tidak BAB sembarangan. Mari bersama kita cegah stunting.